ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian atau serial kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis ke-24. Kita membahas insyaallah potongan dari hadis tersebut dimulai dari ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dari kalimat itu insyaallah kita akan membahas dari kalimat itu. Mas Arif pertemuan lalu dengerin nggak? Lewat Zoom? Google Meet. Direkam sama siapa? Oh, gitu. Masya Allah. Berarti antum pakai jasa tim mana? Insya Allah. Ya, jadi mulai dari itu ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar sampai seterusnya insyaallah. Kita akan mempelajari kali ini tentang tazkiyatun nufus, tentang al-khata', ya, yaitu kesalahan. Yang mana itu adalah sifat manusia, tidak lepas darinya. Dan juga kalimat ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, ya. Dan jika memang waktunya cukup dilanjutkan dengan kalimat setelahnya insyaallah. Baik, kita mulai perkataan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Ketemu kan ikhwan? Ketemu enggak? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, itu sebelumnya. Itu belum dibahas oleh kita. Belum. Mau dari situ? Kalau mau dari situ enggak apa-apa. Tafadhol. Terserah Anda sekarang. Kalau terserah Anda pulang loh. Dari situ belum ya kita? Jai' belum? Lapar belum? Iya, khalas dari situ. Baik. Soalnya target pada pada pertemuan lalu targetnya sebenarnya sampai fastaksuni aksukum sebenarnya itu, ya. Tapi mungkin ketika itu waktunya nggak cukup ya, sepertinya.
Taib, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, kullukum ja'i', setiap dari kalian itu lapar pada asalnya. Ja'i' yaitu isim fa'il dari ja'a yaju'u ju'an, ju' rasa lapar. Setiap dari kalian orang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makan. Ja'i' ini mencakup dua model orang. Pertama, yaitu orang yang tidak mendapatkan makanan, not available gitu makanannya. Faqdut ta'am, tidak ada makanan buat dia. Atau yang kedua, makanan itu ada tetapi tidak memungkinkannya untuk mengkonsumsinya. Ya, maka ini masuk ke dalam madmun lafal ja'i'. Madmun bukan makna lafal ja'i' ya. Ja'i' maknanya lapar. Tetapi secara tafsir dalam artian melebarkan permasalahan dari makna, maka mencakup ja'i' ini dua pihak. Satu, yaitu orang yang memang tidak punya makanan sehingga lapar, maka ini makna zahir jelas. Yang kedua, yang mana makanan tersedia buat dia, mudah untuk menggapainya, tetapi tidak memungkinkannya untuk mengkonsumsinya. Ini biasanya karena penyakit atau pantangan atau semisalnya, ya, tidak memungkinkannya untuk memakannya. Maka kata Allah, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan. Tapi di sini Allah Ta'ala memberi makanan. Bagaimana Allah memberi makanan? Bukannya yang memberi makanan kita itu adalah manusia, dalam artian menyerahkan makanan kepada kita. Ya, itu secara keduniaan yang nyata kita saksikan seperti itu, secara indrawi ya. Tapi kalau mau kita lebih dalam lagi, bahwasanya pertama, yang menjadikan adanya sebab-sebab makanan adalah Allah. Itu ya. Yang menjadikan adanya sebab-sebab terwujudnya makanan adalah Allah, dan yang mentakdirkan penyerahan makanan itu dari orang lain ke kita itu juga Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lah yang memberi makan secara komplit dari seluruh kronologi terwujudnya makanan di hadapan kita. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mentakdirkannya. Kalau kita katakan kalau anak warteg, pelayanlah yang kemudian menyuguhkan makan ke anak, betul tidak ya? Baik. Apakah kita katakan Allah yang memberi kita makanan ini? Jawabnya gimana ya, kawan? Antum pesen nasi seporsi, mie, pete, jengkol, bawang, ini bau semua itu ya. Kemudian sayur katuknya, tempenya dan seterusnya. Ya. Pakai teknologi tekan kaca. Tek. Sing di mana, Mas? Sing iki. Ya kan? Gampang kan? Hadir kemudian trep. Ini Mas, minumnya apa? Teh hangat. Dapat semua. Kalau ditanya sama orang, itu siapa yang ngasih kamu makanan? Ya kita bilang siapa? Ya orang warteg pelayannya gitu. Sahih enggak bilang gitu? Tapi kalau kita bilang Allah yang beri saya makan, sahih tidak? Berarti di sini ada dua jawaban. Nah, jawaban yang nilainya hanya sebatas penampakan dunia, yaitu kita bilang bahwa saya ini orang warteg yang ngasih saya. Tidak ada jawaban ubudiyah di situ. Tidak ada jawaban rububiyah, tidak ada nilai ibadah dalam jawaban itu, ya enggak? Tapi kalau kita bilang yang ngasih saya makanan ini adalah Allah, ini berarti tinjauannya beda. Mana yang lebih luas tinjauannya?
Dan kita jawab Allah. Kenapa? Karena kalau kita menjawab yang memberi saya makan ini, yang beri saya makanan ini adalah Allah, itu berarti mencakup seluruh kronologi dari awal terciptanya bahan makanan sampai terwujudnya makanan di depan kita. Betul tidak? Di sini lebih luas jangkauannya. Kalau kita bilang ini yang kasih saya makanan adalah Allah. Begitu ya? Contoh lain. Oke, siapa di sini nggak apa-apa ngomong aja. Antum kerja di Taifah ini atas rekomendasi seseorang atau bukan? Ada nggak kayak gitu? Misalnya antum kerja di sini, antum kenal sama Mas Arif, beliau orang dalam gitu kan, abdi dalam, ya. Iya. Nah kemudian antum jobless, faceless, shameless. Ya, apa artinya itu? Udah nggak punya kerjaan, nggak punya muka, nggak punya malu pula, kan gitu. Nah, Mas Arif, ada kerjaan nggak di perusahaan antum? Ada. Pokoknya gampang, antum mau kerja ya, fadhol. Nanti anak akan rekomendasikan ke Pak Andik. Oke? Akhirnya di interview kan, lumayan cocok lah, ya, alhamdulillah. Maka dia rekomendasikan Pak Andik ini, insya Allah orangnya bagus nih. Kemudian udah diterima. Ketika antum ditanya sama teman-teman, siapa yang ngasih pekerjaan? Jawabnya Mas Arif gitu. Sahih nggak tidak? Sahih nggak? Sahih. Ya, tapi itu secara keduniaan, sebatas pada itu saja setelah selesai. Tapi kalau antum jawab, siapa yang ngasih pekerjaan? Allah. Jawaban tersebut bukan semata-mata jawaban dapat kerjaan plek gitu selesai, enggak. Tetapi segala kronologi dan segala peristiwa dari awal kemunculan ide mau bekerja sampai terjadi ada pekerjaan, itu semua masuk ke dalam jawaban itu. Dan antum jangan malu. Tapi sesuaikan dengan konteks ya. Kalau orang nanya maksudnya adalah siapa di sini orangnya, maka antum jawab orangnya siapa. Jangan ya kalau antum jawab Allah ya disangka main-main. Iya nanti benar. Ya. Siapa pemilik perusahaan ini? Allah Subhanahu wa taala. Benar sih, ya tapi bukan itu yang saya maksud. Jangankan pemilik perusahaan, bumi semua milik Allah Azza wa Jalla. Tapi maksudnya siapa orangnya? Nah, ini kan konteksnya sesuaikan gitu loh. Ya. Nah, inilah fastat'imuni kata Allah Azza wa Jalla. Benar kan? Ini kan tentang makanan kan? Maka mintalah makan dari yaitu utlubu minni al-it'am. Mintalah padaku makanan. Baik. Perlu dibedakan namanya meminta makanan pada Allah Azza wa Jalla dengan meminta makanan pada manusia dalam konteks yang mubah. Meminta makan dari Allah Azza wa Jalla dengan meminta makan dari manusia dalam konteks mubah beda. Kalau meminta makan dari Allah Azza wa Jalla itu berarti butuh apa? 1 doa dan 2 ikhtiar. Oke? 1 doa dan 2 ikhtiar. Meminta makan dari manusia itu membutuhkan betul tawakal, tetap dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak harus membutuhkan ikhtiar. Betul enggak? Antum minta ya Allah berilah saya rezeki makanan yang baik ya Allah hari ini. Oke? Itu doa. Harus ikhtiar enggak habis itu? Harus ikhtiar. Enggak cuma minta doa ya Allah minta ini minta, dan dia enggak ada perubahan. Diem aja nungguin gitu. Ya Allah mana ya Allah? Enggak. Tapi kalau misalnya minta makan pada manusia tidak melazimkan ada ikhtiar. Contoh apa? Antum minta sama ibu antum, Bu, ada makanan enggak? Atau istri antum? Istri, kalau manggil istri. Babe, ada makanan enggak? Ada nih bang, di Tunung Saji. Ambilin dong. Ini minta makan enggak? Antum tinggal diem kan? Enggak perlu ikhtiar kan? Dan diem aja nungguin. Akhirnya datang tuh makanan dibawa sama istri. Itu bedanya kan? Apakah minta makan sama istri ada nilai ibadah? Hah? Ada enggak nilai ibadah? Ya minta makan, tolong dong bawain makanan. Mana makanannya? Enggak ada, itu biasa perkara dunia.
Tapi minta makan sama Allah, ada nggak nilai ibadah di situ? Ada. Berarti harus sesuai. Di sini doa mintanya sama Allah saja, dan kemudian ikhtiar, dan ikhtiar tersebut merupakan usaha ibadah. Maka Allah Ta'ala di sini menyuruh kita untuk istat'imuni, yaitu menyuruh kita untuk minta makan padanya. Ini berarti perintah dari Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwasanya kita ini dianjurkan atau bahkan diwajibkan meminta rezeki dan berdoa kepada Allah tentangnya. Tidak hanya menunggu rezeki saja, tapi minta sama Allah. Selama ini apakah kita pernah minta sama Allah makanan? Kalau pernah, alhamdulillah. Apakah boleh kita minta roti misalnya, Allah berikanlah saya roti untuk hari ini ya Allah? Boleh tidak? Boleh. Tapi setelah itu antum ikhtiar. Kalau memang bisa ikhtiar. Karena di balik doa itu ada ibadah selanjutnya, yaitu ikhtiar. Di balik doa harus ada ibadah selanjutnya, yaitu ikhtiar. Mana yang lebih dulu? Doa dulu atau ikhtiar dulu? Doa dulu, ikhwan. Doa dulu. Kenapa begitu? Karena kalau orang terbiasa ikhtiar dulu dan doanya nanti seringkali lupa dia doa. Maka doa dulu, bismillah ya, minta sama Allah. Allah mudahkan kemudian. Begitu. Fastat'imuni, minta makan dari Allah Azza wa Jalla. Taib, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi kullukum 'arin. Fastat'imuni ut'imkum. Maka aku akan berikan kalian makanan. Di sini ada lafal syarat dan masyrut, dan ada jawabus syarat juga. Yaitu mintalah makan padaku, jawabannya adalah aku pasti akan memberikan kalian makanan. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwas kalian, boleh atau tidak kita meminta makanan yang kita inginkan kepada Allah Azza wa Jalla? Boleh tidak? Selama itu tidak merinci dan mengurangi kehormatan dan ketinggian Allah Azza wa Jalla, tidak masalah. Misalnya Bani Israel minta makanan secara rinci. Asalnya boleh menyebut nama makanan tersebut dengan masalah. Kata Allah apa? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan ketika kalian wahai Bani Israel bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nasbira. Lihat, lan nasbira bukan la nasbir. Beda ya. Lan nasbir itu artinya kita nggak bisa sabar nih sekarang. Tapi lan nasbir artinya kita tidak akan pernah bisa sabar. Itu berarti udah merasa nggak bakal kita sabar gitu loh. Saking soknya mereka itu. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kita tidak akan bisa sabar dengan makanan yang satu saja. Tapi mereka sudah diberikan berapa makanan ketika itu? Manna dan salwa. Ya. Kalau sekarang manna dan salwa itu jadi produk merek nasi kebuli, ya. Manna dan salwa. Betul tidak? Iya. Manna khilaf di antara ulama. Manna dan salwa ini khilaf di antara ulama. Apa artinya? Manna terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama memilih pendapat manna itu dari kata minnah. Manna yamunnu, yaitu karunia. Jadi makanan pemberian dari Allah, apapun itu yang terbaik karunia, maka itu yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salwa ini pengganti minuman. Jadi manna ini makanan apapun yang terbaik ketika itu. Ya, taib. Udah dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Maka fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha limatu. Ya. Dan kalangan Bani Israil ini mereka fad'u lana rabbaka. Wahai Musa, tolong kamu mintakan ke Tuhanmu itu. Kurang ajar. Ngomong kayak gitu tuh. Kayak antum ngomong ke Ustadz, Ustadz, tolong mintakan dong ke Tuhannya Ustadz. Emang Tuhanmu dan Tuhanku emang beda apa? Ya? Supaya apa? Yukhrij lana mimma tunbitul ard. Tolong keluarkanlah
apa yang tumbuh di bumi. Dari bakal, dari bawang merah, bawang putih, kacang adas dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu semua adalah apa? Termasuk bahan-bahan dapur. Bukan makanan pokok. Gimana coba ikhwan? Hah? Antum kalau misalnya mau makan siang nanti, entah dibawain istri lah, belilah sekarang. Antum ke warteg, apa ke warung rempah? Ke warteg. Ke warteg taunya beli rempah. Ya enggak, ke warteg beli nasi rames. Udah dikasih yang lebih afdal. Maka kata Allah, kata Nabi Musa, ya kata Nabi Musa ya, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apa kalian mau mengganti sesuatu yang khair, lebih baik, kalian malah lebih pengen adna. Yang lebih apa? Lebih rendah. Bukan makanan pokok, bukan makanan mengenyangkan, bahkan kacang adas, cuman kacang tok, kemudian bawang merah, bawang putih, dan apalah itu, umbi-umbi kecil atau semacamnya. Gimana? Ini kufur nikmatnya seseorang, ada kalanya membuat dia itu mencari yang lebih rendah. Bukan mencari yang lebih tinggi, mencari yang lebih rendah. Karena kufur nikmat itu adalah azab dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa kalian minta yang lebih rendah? Taib. Yang diingkari di sini adalah bukan masalah meminta makan pada Allah, karena itu boleh. Faddal. Antum mau menyebut makanan yang antum suka, minta sama Allah, faddal. Asal tidak menurunkan keagungan Allah Azza wa Jalla di hati antum. Misalnya antum belum pernah makan ricis seumur-umur itu, dan antum khawatir bentar lagi mati dan gak pernah seumur hidup makan ricis misalnya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki bisa makan ricis seperti teman-teman saya bisa makan itu ya Allah. Boleh? Boleh. Udah cukup di situ aja, jangan kemudian dirinci. Yang fire wings ya Allah, yang levelnya 3 dan seterusnya. Enggak. Kalau itu ke kasir, bukan ke Allah. Ya. Cukup global aja. Tapi boleh ditentukan jenis makanannya. Karena itu di situ yang diingkari bukan penyebutan jenis makanan dalam berdoa, bukan. Yang diingkari adalah apa? Sudah Allah kasih lebih bagus, minta yang lebih rendah, itu dia. Paham di sini, ikhwan? Ya. Sudah Allah kasih lebih bagus, malah dia minta yang lebih rendah daripada yang sudah Allah kasih. Maka ini qala atastabdilun, ini pengingkarannya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi khair. Tidak ada pengingkaran penyebutan nama makanan, tidak ada. Jadi boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya antum bilang ya Allah berikanlah saya mobil Fortuner misalnya, boleh tidak? Boleh. Enggak perlu antum sebut speknya, enggak perlu. Itu di showroomnya, jangan. Allah Subhanahu wa taala terlalu agung untuk antum rincikan seperti itu, dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih bagus daripada yang antum minta. Jadi enggak perlu antum rinci. Allah tuh lebih berhikmah, lebih bijak untuk menentukan apa yang Allah taala berikan kepada antum. Jadi boleh menyebutkan nama makanan jenisnya, tetapi tidak dirinci. Karena dirinci masuk dalam masalah ta'addi fid du'a, yaitu berlebihan dalam berdoa. Taib, kemudian Ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin. Wahai hambaku kalian itu sebenarnya 'arin, yaitu apa? Telanjang. Kenapa begitu? Karena asalnya kita keluar dari perut ibu kita telanjang, betul tidak? Betul. Dalam keadaan menangis bukan? Antum ingat emangnya? Insya Allah nangis gitu. Keluar nangis, betul gak? Ya. Karena diganggu setan, benar? Iya, dalam hadis seperti itu. Di bagian mana dicoleknya sama setan? Di bagian usus. Lambung. Ya, dicolek situ. Makanya orang-orang yang bermasalah karena gangguan jin, santet dan semisalnya, rata-rata punya penyakit asam lambung atau penyakitnya di bagian perut lambung. Rata-rata gitu. Coba aja antum cek aja orang-orang yang kena santet. Rata-rata di lambung. Beneran? Rata-rata.
Ya. Mungkin ada pengalaman saudara antum, mungkin dia bermasalah, suka teriak-teriak sendiri, kesurupan, kena santet. Di sini berlatar masalah lambung. Ya begitu. Taib. Kullukum 'arin fastaksuni. Jadi ketika itu manusia keluar dalam keadaan telanjang. Illa man kasautu, salah tadi anak salah kalimat. Illa man kasautu, kecuali yang aku berikan pakaian. Artinya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian dengan caranya, yaitu melalui orang tuanya, melalui dokter, dikasih bedong, dikasih ini dan itu. Sampai kita usia dewasa, alhamdulillah kita selalu berpakaian. Fastaksuni aksukum, maka hendaklah kalian meminta pakaian padaku, aku akan memberi kalian pakaian. Ini juga menunjukkan bahwa saya dianjurkan, bahkan kadang diwajibkan untuk kita, atas kita, untuk meminta pakaian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan boleh kita menyebut jenis pakaian, ya Allah, saya menginginkan kurta, tolong rezekikan kepada saya baju kurta misalnya. Fadhal. Ukuran itu enggak usah diomongin. Itu ke kasir. Pokoknya bedakan kasir ini Rabbul Alamin. Ya, yang lebih tahu apa yang lebih pantas buat antum. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dan ini tentang tazkiyatun nufus. Ya ibadi, innakum tukhti'un. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tukhti'un. Akhta'a yukhti'u, khata'. Ya. Afwan. Enggak. Jadi ada khata' dan ada apa? Ada akhta'a dan ada khata'. Ya. Kaif perbedaannya itu di surat Al-Baqarah akhir-akhir gimana? Au akhtana. Sebelumnya kalimatnya gimana? Sebelumnya kalimatnya inna sina au akhtana. Taibnya akhta dari kata akhta. Tukhti'un, akhta'a yukhti'u, khata. Ya. Di Al-Baqarah mana sebelum ayat sebelum inna sina Rabbana faghfir lana dzunubana. Kalimat sebelumnya apa? Sebutkan ya, kawan, sebutkan. Coba. Rabbana la tu'akhidna. La tuhmilna itu enggak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan azab kami jika kami nasina, yaitu lupa, au akhtana. Apa beda melakukan keburukan karena lupa dengan karena akhtana? Nasina itu lupa bahwa saya ini buruk atau lupa tentang hukum, tapi akhtana itu sengaja. Ya, innakum tukhti'un berarti kalian itu sering berbuat salah. Ya, dan itu bisa dengan sengaja. Sebagian ulama mengatakan al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya al-khata' dan nisyan. Dua-duanya sama-sama salah. Tapi khata' ini kesalahan disengaja dan nisyan kesalahan karena lalai, lupa. Oke? Misalnya antum lagi puasa Ramadan, kemudian karena haus tiba-tiba minum, lupa. Ini nisyan atau khata'? Nisyan. Tapi antum ketika masih kecil dulu, puasa Ramadan, kemudian ada bungkusan ciki di tong sampah, antum ambil dan antum khatamkan. Ya. Antum bersihkan karena kebersihan itu baik gitu kan. Antum khatamkan bumbunya. Ini nisyan atau khata'? Bukan, ini antum. Ini khata'. Sengaja. Itu bedanya khata' dan nisyan. Ya. Jadi kalau khata' sengaja. Kalau nisyan lupa. Tapi sama-sama salah. Sama-sama salah.
Makanya dalam isian dijawab di imtihan atau di ujian, ya, kan ada pilihlah centang ini atau X gitu kan, benar atau khotok gitu kan ya. Nggak ada nisian ini kan? Ada nggak nisian? Nggak ada. Pilihlah. Kalau misalnya benar, centang benar. Kalau misalnya salah, X. Dan kalau lupa, apa gitu. Nggak ada lupa. Karena harus disengaja. Kita tahu ini salah gitu loh. Kita tahu ini salah. Makanya terus kita lakukan. Makanya ini namanya khata'. Kata Nabi SAW, kullu bani adama khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, putra Adam adalah khata'un, yang sering berbuat salah dengan sengaja. Iya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah dengan sengaja adalah orang yang bertaubat. Kalau dia berbuat salah enggak sengaja atau lupa, maka enggak perlu taubat karena enggak apa-apa, itu manusiawi, enggak masalah. Tapi kenapa harus taubat, sering taubat? Karena sering berbuat salah dengan sengaja. Innakum tukhti'una ya bil-laili wan-nahar. Kalian itu bersalah dengan sengaja, itu watak kalian di siang dan malam, malam dan di siang. Ini artinya every day, bukan hanya every day, tapi every time, sering kali waktu. Bukan di waktu tertentu saja, setiap waktu. Ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ini mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghapus seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mampu mengampuni semua dosa seluruhnya. Juga di surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara sifat orang-orang muttaqin adalah orang yang ketika fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika mereka melakukan fahisyah, kekejian, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka. Nah, ini dua hal, yaitu fa'alu fahisyah, zalamu anfusahum. Fa'alu fahisyah, sebagian ulama menafsirkan itu sebagai yaitu iqtarafu al-kabair. Mereka melakukan dosa-dosa besar. Aw zalamu anfusahum ditafsirkan sebagian ulama yaitu mereka amilu as-sayyiat, yaitu dosa-dosa kecil, as-saghair. Yaitu orang bertakwa adalah orang yang ketika dia melakukan kabair dan saghair, zakarullah, mereka bergegas teringat pada Allah. Itu orang bertakwa seperti itu, ikhwan. Ya. Jadi ketika habis ngelakuin dosa, enggak lama kemudian ingat sama Allah. Itu bagus itu. Ya, tapi jangan cuma berhenti di situ. Apa kata Allah? Fastaghfaru lidzunubihim, langsung istighfar. Enggak taswif, enggak menunda taubat. Fastaghfaru dengan ada fa. Ya. Lihat di sini tartibnya. Idza, ketika mereka melakukan dosa besar atau kecil, langsung jawab syaratnya zakarullah. Berarti ini kronologisnya ini nyambung. Antara habis lakukan dosa langsung nyambung kepada ingat Allah, gitu itu orang bertakwa tuh. Nah, habis zakarullah enggak berhenti di situ. Makanya wakaf di situ wakaf yang tidak tepat. Kalau wakaf di situ ya, wakaf dalam bacaan qiraat Al-Qur'an, zakarullah, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ya boleh wakaf di sini mubah, tetapi wakaf yang kurang tepat secara makna, melainkan atau melanjut
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Waqaf yang tam di sini. Fastaghfaru lidzunubihim, waqaf tam di dzunubihim sini. Kenapa? Karena ada fa di sini. Fastaghfaru lidzunubihim. Dan fa di sini menunjukkan tartib. Huruf fa di sini menunjukkan tartib. Apa tartib itu? Urutan. Ketika sesuatu itu urutan, jangan antum putus di tengah urutan. Lanjut, fastaghfaru lidzunubihim. Maka kronologinya melakukan dosa, kemudian ingat sama Allah, dan lanjut dengan urutan berikutnya yaitu istighfar. Ya. Jangan kemudian dipotong di apa tadi? Zakarullah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Nah, waqaf tam di situ, waqaf sempurna di situ, bagus. Secara makna bagus juga, dan secara lafal juga memang tepat. Apa kata Allah berikutnya? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa melainkan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada unsur tauhid yang sangat kuat, bahwasanya segala dosa ini antum tidak bisa mentawasulkan kepada orang untuk meminta diampuni oleh orang tersebut kecuali oleh Allah saja. Dikecualikan hal-hal yang sifatnya hak manusia. Maka pengampunan Allah Ta'ala tergantung dengan keridhaan manusia atau tidaknya dia. Ya. Berkaitan dengan hak manusia, pengampunan Allah Azza wa Jalla itu tergantung pada ridho atau tidaknya manusia tersebut. Pak, paham di sini, ikhwan? Baik hak kehormatan maupun hak properti, kepemilikan. Ya. Hak kehormatan seperti ghibah. Tapi ini ada rincinya juga. Kalau misalnya orang yang kita ghibahi dia tahu kita ghibahi, maka wajib untuk minta maaf pada dia. Tapi kalau dia nggak tahu, ya jangan lapor. Kita putihkan lagi namanya. Itu hak kehormatan. Fitnah juga hak kehormatan. Namimah juga hak kehormatan. Maka pengampunan dari Allah itu bergantung dengan keridhaan atau tidaknya orang ini yang telah kita cabarkan kehormatannya. Begitu juga dengan hak kepemilikan. Kalau kita telah mengambil hartanya, bahkan sampai pernah mengambil pensilnya atau pulpennya tanpa hak, atau kita pernah meminjamnya namun sampai sekarang belum kita balikin, maka apa? Ini hak bukan? Ini hak bukan? Hak kepemilikan bukan? Hak kepemilikan. Maka ridhonya pengampunan Allah atau tidaknya itu berdasarkan apa? Ridho atau tidaknya dia. Kalau dia ridho, dunia atau akhirat dia ridho dia. Kelas. Baik ridhonya dia itu diutarakan ataupun dia ridho sendiri tanpa diutarakan, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya biiznillah. Tetapi kalau misalnya dia tidak ridho, maka di sini lihat, kalau dia tidak ridha, dilihat. Kalau misalnya dia tetap tidak ridha, dilihat. Kalau dia tidak ridha karena kita belum menunaikan haknya, maka Allah tidak ridha. Kalau dia tidak ridha padahal kita sudah menunaikan haknya, maka kita tidak ada kewajiban lagi. Kita serahkan perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, begitu ikhwan. Karena kadang-kadang ada orang, mungkin kita dulu pernah nyolong. Bukan kita, antum ya. Mungkin antum waktu itu pernah nyolong. Antum. Jangan, kita kan berarti antum masuk, kan enggak mau masuk. Antum aja. Iya, jangan ngajak-ngajak anak kan gitu kan. Antum aja kelas. Ya. Misalnya antum pernah mengambil hartanya. Ya, apa bentuknya apa? Jangan parah-parah amat lah, apa sih? Mangga. Iya. Anda saking nggak punya pengalaman dalam sini, Anda nggak tahu contohnya apa. Iya. Kayak kesulitan nyari contoh karena apa sih? Iya. Mas Arif diam aja gitu, padahal dari numpuk contohnya ya Mas. Mangga. Gak usah banyak-banyak lah. Anda tahu antum banyak koleksinya untuk masalah ini, cuman udah lah nggak usah. Satu aja mangga aja ya.
mangga. Ambil mangga ya, taib. Ya, Anda nggak perlu detailin penjelasan kasusnya karena takutnya nanti antum nuduh Anda juga pernah melakukan itu ya. Mangga ya. Taib. Kemudian ternyata tetangga tersebut yang pemilik mangga, pemilik pohon mangga udah ketahuan, kemudian akhirnya kita minta maaf. Kita balikin itu mangga. Atau kita balikan dengan harga semisal. Kalau mangganya udah masuk perut ya, kan nggak bisa masuk perut, masa dibalikin? Ya berarti tinjaknya dong nanti jadinya kan. Ya udah, harga semisal nih Pak. Saya ambil segini. Tolong Pak, maafin saya. Dia ambil itu duit, tapi dia nggak mau maafin. Ini memang ini saya ambil ini duit ini. Tapi jangan pernah meminta maaf pada saya tidak akan memaafkan Anda. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini sinetron. Iya, saya tidak akan maafkan Anda. Saya akan selalu melihat Anda sebagai pencuri mangga saya. Iya, ini bukan pengalaman. Ini apa? Ta'bir wal insya kalau dalam bahasa Arab itu. Apa namanya ya? Apa namanya? Ngarang ya gitu. Kalau misalnya antum diperlakukan begitu oleh owner mangga itu gimana ikhwan? Antum sudah menggantinya dan antum sudah istighfar taubat sama Allah. Kira-kira apakah di akhirat antum akan kena azab? Dan antum udah clean, antum udah bersih, khalas. Antum telah mengembalikan haknya, khalas. Antum sudah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin. Gimana? Tapi dia nggak mau maafin antum. Gimana? Apa kita perlu ke akhirat dulu biar tahu jawabannya? Jawabannya adalah itu kembali kepada Allah urusan itu. Kembali kepada Allah. Namun justru yang menjadi beban di sini adalah dia yang enggak mau memaafkan padahal sudah ditunaikan haknya. Dia yang tidak mau memaafkan padahal sudah ditunaikan haknya. Maka dia akan ditanya nanti kenapa engkau tidak memaafkannya, gitu loh. Ditanya enggak? Apa alasan dia nanti? Kalau alasannya saya belum ditunaikan haknya, enggak, kadzabta, kamu telah ditunaikan haknya. Kalau dia alasan enggak bisa Pak, enggak bisa ya Allah, saya sensi sama dia, saya benci dia, berarti kamu benci sama Muslim. Dia yang bakal jadi beban nanti, Bang. Karena kewajiban dia adalah memaafkan kalau sudah ditunaikan haknya. Kewajiban dia itu. Karena apalagi yang dia minta dari itu enggak ada lagi, khalas. Begitu ikhwan. Oke? Ya, kadang kita ada salah sama teman. Entah ngatain dia, kita udah minta maaf. Kita udah berbuat baik pada dia, minta maaf, bahkan menggantinya dengan traktir bakso, tetap dia enggak mau maafin. Enggak bisa. Cuman bakso doang soalnya. Gitu. Itu nanti perkara diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hati-hati dengan hak manusia. Baik hak kehormatan maupun hak kepemilikan. Karena ridhonya Allah dan ampunan Allah itu bertumpu pada ridhonya atau pemaafan darinya. Tukhtiun wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ya. Yaitu aku menutup dosa-dosa seluruhnya. Sebanyak apapun, tetapi ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa itu dengan sebab. Ya. Baik. Gini. Namanya namanya ampunan dosa itu kan konsekuensinya apa? Diselamatkan dari azab dan diberikan surga, ya enggak? Apakah Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke surga tanpa sebab? Jawab. Apakah ada Allah ini bukan tentang malaikat, tentang kita manusia dan jin. Apakah Allah memasukkan manusia atau jin ke surga tanpa sebab? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, kecuali Nabi Adam. Karena memang awalnya di situ. Enggak, kita sekarang anak Adam semuanya. Apakah mungkin antum masuk surga tanpa sebab, tiba-tiba udah gitu aja tanpa ada sebab sama sekali? Enggak. Iya, pasti ada sebabnya, yaitu amal saleh dan pengampunan Allah, itu sebabnya. Ya enggak? Bukankah kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah.
Ketahuilah bahwasanya barang dagangannya Allah Azza wa Jalla itu mahal sekali. Ketahuilah bahwasanya barang dagangannya Allah itu apa? Surga. Kemudian hadis Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi di luarnya oleh sesuatu yang dibenci, yaitu yang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Berarti kita harus ada effort, ada usaha, ada ikhtiar, amal saleh, iman dan amal saleh. Maka jannah surga itu tidak bisa seseorang masuk tanpa sebab begitu saja. Sebab proisinya adalah rahmat Allah, jelas itu. Dan sebab berikutnya adalah apa? Amal iman dan amal saleh, tapi itu bukan sebagai barter, bukan sebagai jual beli, bukan sebenarnya. Tapi diawali dari rahmat Allah terlebih dahulu. Oke? Begitu. Jadi untuk masuk surga itu enggak free begitu saja tanpa ada yang harus kita korbankan dan kita lakukan. Iya. Ya, begitu. Maka kita membutuhkan apa? Ampunan. Ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan amal saleh. Sehingga ini menjadi ini. Bedakan antara rizki duniawi Allah berikan bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Betul gak? Pahami baik-baik konsepnya. Rizki duniawi bisa Allah berikan. Maksudnya rizki di dunia ini, ya, rizki dunia ini apapun itu bentuknya, termasuk ilmu bahkan, bisa Allah berikan dengan sebab tertentu gitu, dengan sebab, dengan kronologi sebab, atau tanpa sebab langsung Allah kasih, bisa. Itu rizki dunia, rizki di dunia. Walaupun rizki tersebut berupa ilmu syar'i, ya. Tapi kalau misalnya surga di akhirat nanti, Allah hanya berikan pasti dengan sebab. Ya, sebabnya yang pertama rahmat Allah, kemudian iman dan amal saleh serta ampunan darinya. Nah, sekarang kondisi kita itu khata, banyak salah. Dan banyak salah ini pada asalnya adalah sebab masuk ke neraka. Masuk neraka ada sebabnya enggak? Ada sebabnya. Kufur atau dan maksiat. Kufur atau dan maksiat. Ya, kufur dan atau maksiat gitu ya. Nah, gitu ini karena ada rinciannya. Itu sebabnya. Itu sebab yang paten, kufur dan atau maksiat. Jadi Anda sebut kufur dan atau maksiat karena ada muslim yang masuk neraka ada. Sehingga atau maksiat, sehingga dia muslimin maksiat, masuk neraka. Tapi enggak kufur, gitu ya. Nah, itu. Nah, ketika ada di diri kita sebab-sebab masuk neraka, kita memerlukan penghindaran dari neraka, yaitu sebab-sebab masuk surga. Tadi sebab-sebab masuk surga apa? Satu, rahmat Allah. Berikutnya apa? Iman dan amal soleh serta ampunan. Itu semua makhluk, semua manusia itu butuh. Dia ikhtiar beriman dan amal soleh, tapi pasti butuh ampunan dari Allah. Karena pasti walaupun dia setinggi-tinggi iman, pasti punya apa? Punya salah. Harus diampuni oleh Allah supaya dia bisa masuk surga. Nah, begitu ikhwas sekalian. Maka seluruh dari kalian sering berbuat salah. Maka mintalah astaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Jadi kita harus melakukan al-akhdh bil asbab, yaitu menempuh sebab-sebab. Kalau soal rizki saja yang kadang-kadang diberikan oleh Allah tanpa sebab, itu kita tetap diperintahkan untuk menempuh sebab, apalagi sesuatu yang tidak bisa kita gapai kecuali dengan sebab, maka lebih wajib lagi untuk menempuh dengan sebab. Paham gak maksudnya? Ayo, jumhur, paham gak antum ikhwan? Beneran? Kalau melihat dari gerakan antum sih, kayaknya jawabannya wallahu alam tuh.
Kalau dari gelagatnya. Nah, ulangi ya. Namanya rizki, tadi Anda bilang apa? Bisa didapat apa? Rizki itu bisa Allah berikan tanpa sebab, tanpa amal, tanpa apa, Allah kasih aja gitu. Dan bisa Allah berikan dengan sebab. Betul tidak? Anak bayi ya, dapat rizki berupa makan gizi di dalam tubuh, di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya. Apakah anak ini sudah melakukan sebab? Belum, nggak bisa apa-apa dia. Tapi Allah rezekikan, itulah rezeki. Bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Maksud sebab di sini maksudnya adalah dengan usaha gitu, atau tanpa usaha bisa. Ada orang leyeh-leyehan aja nggak dapat apa, tiba-tiba dia dapat rezeki 5 juta, bisa nggak itu? Nggak kerja dia, bisa. Maksudnya bisa di sini mungkin terjadi gitu loh. Itu Allah yang ngasih, tahir. Tapi kita diperintahkan untuk mengais, untuk diperintahkan untuk mendapat rezeki kita perlu ikhtiar, ya tidak? Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, kalian mengumpulkan kayu-kayu bakar kemudian ditaruh di pinggul, ini ngapain ini? Dipanggul, ya. Kemudian kalian jual, itu lebih baik daripada kalian minta-minta, baik diberi atau tidak gitu loh. Artinya ada ikhtiar tidak? Ada ikhtiar. Itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya itu. Ya. Untuk rezeki itu, di antaranya itu. Pokoknya untuk hal-hal duniawi, ikhtiar. Ketika kaum Bani Israel mereka berselisih mengenai siapa pembunuh orang ini, pada bingung. 12 kabilah mereka menutup-nutupi. Sebenarnya ada yang tahu, cuma ditutup-tutupi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk antazbahu baqarah. Sembelihlah sapi. Bukan sapi betina, sapi, seekor sapi. Mereka katrol lagi, mereka lobby, akhirnya apa? Jadilah sapi dengan kriteria yang lebih ketat gitu kan. Setelah disembelih, maka diperintahkan untuk apa? Pukullah mayit itu dengan salah satu bagian dari sapi tersebut. Dan mayit itu kemudian bangkit dan berbicara siapa yang telah membunuhnya. Paham nggak di sini maksud anak apa? Untuk mendapatkan jawaban siapa pembunuhnya, Allah Ta'ala memerintahkan untuk ikhtiar dengan kronologi seperti itu, dengan sebab. Padahal bisa nggak Allah Ta'ala buat dia tiba-tiba itu sendiri terus ngomong? Bisa nggak? Bisa. Ketika Nabi Yusuf difitnah oleh istrinya sang aziz, ya, wa syahida syahidun, ya, kemudian ada saksinya yang sebagian ulama mengatakan itu anak bayi atau anak kecil. Kemudian mengatakan kalau misalnya dari belakang koyaknya berarti itu perempuan itu yang salah, kalau dari depan berarti laki-laki, itu kan? Ini ada nggak sebab tiba-tiba? Ada sebab atau tiba-tiba? Tiba-tiba. Ada nggak sebabnya? Ikhtiar dari siapa ibunya, apa suruh anak itu? Nggak ada. Siapa lagi kemudian yang bisa bicara ketika bayi? Di kisah apa? Ashabul Ukhdud. Betul tidak? Yang pengikutnya kemudian ada ibu-ibu ya bawa anak ya, ragu gitu mau masuk gitu ke parit api itu, tapi anaknya kemudian menangkan, ya begitu. Ya, bisa kan kayak gitu seharusnya? Bisa. Tanpa sebab tiba-tiba kayak gitu kan? Tiba-tiba kayak gitu. Yang cerita tadi Bani Israel tentang kaki sapi atau ekor sapi dipukul ke bayam dengan kronologi yang panjang itu, padahal sebenarnya Allah Ta'ala bisa kan tanpa sebab itu bisa aja membuat mayit itu hidup, kemudian siapa ininya, membicarakan siapa pelakunya. Begitulah keduniaan jemaah ikhwan. Bisa Allah wujudkan dengan sebab atau tanpa sebab, terserah Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk akhirat, surga atau neraka, enggak bisa masuk tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Maka di hari itu tidak ada orang yang bisa berhujah lagi, kelas. Karena untukmu udah ada sebab di dunia. Kamu melakukan itu, maka kamu berhak begini. Kamu melakukan itu, maka kamu berhak ke neraka.
Begitu jemaah sekalian. Maka yang kita lakukan sekarang ini di dunia ini adalah sebab-sebab akhirat kita nanti. Kalau kita sekarang melakukan sebab-sebab menuju neraka, maka fala talumanna illa nafsak. Kalau kita sekarang rajin melakukan sebab-sebab menuju surga, fatuba lakum, maka beruntunglah buat kalian. Tuba ya, tuba bukan tuban. Sebagian orang tuban itu bukan. Tuban itu cawat artinya. Tuba pakai ta. Tuban itu cawat, tuban itu. Tahu cawat? Iya tuban. Bukan Tuban Gresik Jawa Timur itu. Iya. Ada dari Tuban? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Antum dari Tuban sih? Ya, agak aneh gimana gitu, agak aneh dikit. Jangan dia cengin dari kota Cawat ya. Enggak ya. Tuban di sana Masya Allah banyak pesantren Tubannya. Ya pesantrennya banyak ya di Tuban ya, Masya Allah. Iya. Ya begitu ya ikhwan. Tentang masalah maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan di sini ikhwan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya tanya aja diri antum sendiri. Kita banyak dosa. Ya tanya masing-masing. Ya. Sebenarnya semoga dengan kajian ringkas ini Allah bukakan kalbu kita untuk istighfar dan kembali beramal soleh sebagai bekal untuk akhirat kita. Dan teringat pula di surat Nuh yang masyhur ya kalimat astaghfiru rabbakum innahu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan mintalah ampun kepada Rabb kalian sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dan kemudian disebutkan di situ janji-janjinya. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Dan lihat di sini ikhwan. Ini di antara sebab amalan ukhrawi menjadi sebab kesuksesan duniawi, itu bisa. Tetapi antum tidak boleh hanya fokus di tujuan kesuksesan duniawi dengan amalan ukhrawi. Allah Ta'ala menjanjikan dan Rasulnya menjanjikan beberapa amalan ukhrawi, amalan ibadah yang di situ disebutkan label-label kesuksesan dan kebahagiaan duniawi dan rezeki duniawi. Betul. Sebagai apa ya? Bentuk kenikmatan untuk manusia. Tetapi hati-hati ketika menghadapi konsep rezeki yang dijanjikan oleh rezeki dunia yang dijanjikan oleh Allah dengan sebab amalan akhirat. Istighfar tujuan utamanya adalah supaya kita diampuni dari dosa-dosa kita dan selamat di akhirat. Itu tujuannya. Tujuan utamanya. Maka jangan antum ketika istighfar yang di benak antum itu lebih dominan dunia dan rezeki duniawi. Jangan. Tapi boleh terpikirkan, boleh menunjukkan itu boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai dominan, tujuan dominan. Apa kata Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara, hujan diturunkan. Ini sebenarnya rezeki duniawi. Wa yumdidkum bi amwal, dapat harta, rezeki dunia. Wa banin, rezeki duniawi. Wa yaj'al lakum jannat, jannat di sini bukan surga tapi taman-taman yang rimbun. Apa? Banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, gitu ya. Sungai-sungai. Dunia semua disebutkan dalam dunia. Yang kita sukai gitu ya. Tapi sekarang ada mau rezeki lagi seret gitu. Ana istighfar aja lah supaya rezeki banyak. Kalau cuman mikirin rezekinya doang, berarti antum hanya beribadah untuk dapat dunia belaka. Ya? Jangan. Itu takutnya dunia mungkin dapat, tapi amalan antum enggak. Hasilnya enggak. Begitu jemaah sekalian ikhwan. Ya, wallahu a'lam. Untuk materi cukup sampai sini insyaallah. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Sepertinya teman-teman sekalian
betul-betul eager dan betul-betul berhasrat pengen segera bekerja, ya udah ya kalau gitu kita cukupkan aja. Fadol. Ada yang nahan, tenang, ada yang nahan. Tenang, antum udah sabar enggak? Udah sabaran pengen kerjakan? Tuh ada yang nahan tuh. Mau ghibah, menghibah, sedang menghibah ya. Itu yang sudah diomongin Anda bukan ketika itu? Bukan Anda kan? Alhamdulillah bukan. Gini, ketika kita di majelis ghibah, kita menceritakan kejelekan orang, kemudian terbit di kalbu kita, Allah Ta'ala ingatkan di kalbu kita, ini adalah ghibah, hati-hati atau berhentilah ghibah, maka seketika hendaknya kita langsung menyebut kebaikan dia. Itu di antara penghapusnya. Jadi boleh seperti itu, ya, dengan niatan mengcleankan, memutihkan kembali namanya. Tapi kalau tidak ada niatan gitu, misal kita ghibahin dan kita nggak mau tobat, nggak mau apa-apa, cuman ya kita cuman pengen menimbang doang, oh dia itu kayak gini jelek gitu. Tapi dia memang ada kebaikannya gini. Kalau tidak ada niatan untuk memutihkan, maka itu tetap berlaku dosa ghibah. Karena innamal a'malu binniyat. Dia mengatakan kebaikan orang tersebut dalam rangka apa? Kalau spontanitas semata, maka itu bukan ibadah. Tapi kalau misalnya memang niatannya adalah untuk mengcleankan namanya yang tadi kita ghibahi, maka ini ibadah dan ini termasuk memutihkan dan menghanguskan pahala, menghapuskan dosa ghibah. Faham di sini bedanya? Ada yang menyebut kebaikannya spontan, padahal dia sedang ghibah. Kayak misalnya, tahu nggak dia tuh tompelnya banyak tahu di tubuhnya, antum nggak tahu kan? Anda tahu, soalnya kan kita pernah mandi waktu itu di sungai bareng-bareng. Nah kemudian itu pokoknya jijik lah. Memang sih dia putih gitu kan. Memang dia putih gitu. Coba ini kan spontan saja menyebut kebaikan tubuhnya putih gitu misalnya. Tapi ketompelan dia yang diceritakan tadi, apakah terhapus dosanya? Enggak, karena spontanitas. Karena dia mengucapkan putihnya kulitnya temannya tersebut bukan karena ingin menghapus dosanya, bukan. Tapi karena spontan belaka. Maka spontanitas itu tidak melazimkan gugurnya dosa ghibah. Begitu ya Mas ya. Antum menatap anak kok serius banget kayak apa? Iya, di tengah kalangan makhluk seperti antum banyak. Kalau antum ghibahnya sambil live streaming dan kemudian ngasih linknya ke dia sehingga dia tahu, antum minta maaf sama dia. Tapi kalau antum ghibahnya antar teman-teman aja dan dia nggak tahu, dia ada di ujung kulon nggak tahu apa-apa, maka nggak perlu antum ngomong. Ya, antum datengin, antum telepon, akhi afwan, jujur li, ana ghibah berkali-kali tentang antum. Dia nggak tahu apa-apa tadinya, dia sama antum biasa aja, antum laporin kayak gitu, keruh hatinya. Wah, antum kenapa gibahin anak akhi? Ya makanya minta maaf sekarang. Enggak. Malah jadi nggak enak hatinya. Jadi nggak usah dikasih tahu ke dia kalau antum telah menggibahinya. Begitu. Nggak usah, malah memperkeruh. Kecuali kalau dia tahu, baik antum live streaming, ya, atau dia tuh ada di balik ini dan antum ngomongin di sini kedengeran dan dia telinganya nempel di sini. Nah, itu kan ketahuan itu, maka antum harus apa? Klarifikasi, antum afwan tadi salah gibahin antum. Gitu. Bagaimana kalau misalnya ya, kita udah minta maaf nih, dia minta rincian. Ya. Mana struk gibahnya gitu. Coba tadi ngomongin anak apa aja sok itu. Maka di sini antum tidak perlu merinci. Kenapa? Dengan merincinya antum, dia panas nanti. Iya enggak? Dia panas, apalagi list gibah antum banyak tentang dia. 15 pieces. Beda-beda pula dari keluarga antum dan seterusnya. Maka kalau dia minta, antum tadi ngomongin anak apa aja, anak dengar kok.
Antum jawab aja, kan antum dengar, nggak usah diulang, nggak ada repeat. Ya. Gitu. Antum poin minta maaf aja, karena kalau diulang itu membuat luka semakin menganga. Begitu. Ya, masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Mewakili makhluk-makhluk seperti antum. Oke, cukup insya Allah ya. Baik. Hah? Ayo. Adakah amalan untuk menghapus dosa-dosa dolim terhadap manusia? Kita kan setiap hari berinteraksi dengan manusia. Itu ada nggak amalan-amalan yang kita nggak perlu ke satu-satu per orang? Kayak semisal kayak lampu merah jalan gitu kan ngedolimin banyak orang. Itu bagi ada. Lampu merah ke jalan maksud? Lampu merah. Menerobos lampu merah. Ya, itu kan mendolimi orang-orang lain. Misal seperti itu atau kedoliman umum. Sedekah. Ya, kalau misalnya hal-hal zalim seperti itu yang kita tidak mungkin untuk minta maaf pada mereka karena nggak mungkin, memang kuantitinya terlalu banyak atau memang orangnya juga nggak ketahuan siapa, sedekah insya Allah. Itu dengan sedekah Allah Ta'ala akan Allah itu padam, kemarahan Allah Ta'ala padam. Jadi sedekah amalannya. Itu yang sangat common gitu. Jadi nggak ketahuan siapa yang terzolimi dan siapa yang nggak ketahuan, maka sedekah itu satu. Adapun yang misalnya kalau dalam komunitas, ya, dalam komunitas nih sesama pegawai Taifah misalnya, pasti kita bukan pegawai Taifah, pasti antum saling menzolimi kadang-kadang gitu loh, tanpa sadar. Iya, dia pas mau masuk antum tutup pintunya kemudian tanpa tahu antum dia mau masuk. Atau hal-hal lain, pecicilan-pecicilan yang mungkin bagi kita itu kecil, tapi bagi teman kita besar. Iya, misalnya, gigi jenong misalnya. Mungkin bagi kita itu biasa, tapi bagi dia, ya Allah saya dihina walaupun benar sih jenong giginya gitu kan. Tapi bagi dia tuh tersiksa batinnya mungkin. Ya. Atau kita bilang, antum dari mana? Dari ini, Kalimantan. Oh, tempat jin buang anak tuh ya. Kalau di Jawa itu kan biasa gitu loh, Kalimantan itu biasa, di Betawi biasa. Tapi bagi orang Kalimantan, ya Allah, kurang ajar banget tempat jin buang anak. Walaupun emang banyak jin di sana, tapi kan tahu dari mana buang anak? Mabur sih gitu kan. Nah, tersinggung dia. Ya ketemu berpapasan, gitu-gitu doang. Akhirnya mulai crash gitu, mulai gak enak. Apa amalan yang membuat insya Allah semua gugur? Coba antum diri. Nah, mungkin anda pernah zolimin beliau, mungkin, ya. Itu jangan nginin kamera, itu udah ngezolimin kamera ana itu. Tuh penonton dizolimin. Coba. Nah, ini amalannya. Iya, tasawuf namanya. Iya. Rasulullah SAW kalau misalnya beliau SAW salaman sama orang, maka beliau tidak melepaskan salamnya, melepaskan genggamnya sampai orang tersebut melepasnya. Iya. Khalas, jazakallah khairan. Itu. Iya tidak? Kadang antum itu enggak enak sama fulan karena mungkin antum pernah ngejek dia, atau sebaliknya dia pernah ngejek antum. Atau ada hasad gitu loh karena dia lebih ganteng daripada antum yang enggak ada gantengnya sama sekali, misalnya. Kemudian dengan ini saling tatap wajah, senyum, hilang semuanya, benar enggak? Hilang. Itu caranya. Iya. Ya, makanya salam, tapi salamannya bukan salaman yang cuek gitu, kadang salaman formalitas aja gitu. Enggak, salaman benar-benar salaman. Maka dengan itu kata Nabi gugur dosa-dosanya. Gugur dosa-dosanya sampai mereka berdua berpisah. Oke, Rasulullah kayak gitu. Antum bedakan orang yang salamnya lama dengan orang yang salamnya singkat. Atau kayak gini doang. Ya, nyentuhnya ujung doang gitu. Cek, ya gitu kan. Salamnya genggam terus lama gitu. Ada isyarat nih orang tuh pengen dekat sama antum, pengen baik sama antum. Beda ya. Kayak tadi kan kita kenal lama enggak? Iya. Sepanjang jalan kenangan kan? Bergandengan tangan gitu kan? Iya. Beda ikhwan, beda. Makanya mungkin Taifah perlu program ini. Ya, ketemu baru ketemu pagi, maksudnya belum pernah ketemu sebelumnya, hari ini salam. Dan anjurkan salam lama. Iya. Hah?
Habis apa? Enggak, bukan habis kerja. Enggak, pas ketemu pertama kali, pas masuk kerja gitu kan. Hah? Absen merah. Oh, terlambat. Enggak, habis absen. Habis absen. Ketemu di majelis ya kan, ya, duduk nih. Sampingan lama gitu. Ya? Ya enggak lah, sambil ngobrol dikit-dikit, sambil tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya. Senyum ke saudaranya, senyum. Itu insya Allah hilang tuh. Apa-apa program-program jahat yang tadinya pengen membuat makar itu, awas tuh ya tuh. Kemarin-kemarin pengen naruh ranjau di kasurnya atau apa itu, udah hilang itu. Iya, beneran. Iya. Akhirnya plong. Kalau plong antar pegawai plong, antar pekerja, antar sama rekan roommate atau workmate itu plong, itu kerja sama enak. Ya enggak? Coba kalau ada enggak enakan antara antum. Emang di depan, antum tolong ambilin itu. Di gudang ambilin 5 pieces ya. Suruh ini mau dianterin gitu. Memang di depan antum mungkin, oh iya insya Allah siap gitu. Tapi pas sudah ini ngedumel dia. Jangan nyuruh doang. Iya. Terus habis itu pas sudah sampai ini ketemu Mas Arif kan, ngeluh juga dia. Kayak kucing lagi makan, ada orang datang. Lihat apa? Kerjaan nyuruh aja. Emang saya dikira saya apa gitu kan? Iya. Nah gitu kan? Kadang-kadang gitu. Coba kalau misal legowo semua udah saling salaman, saling bertatap wajah, sinergis, disuruh, oh iya insya Allah siap. Ya. Ke atas nggak ada lagi itu Harley Davidson, nggak ada. Mulus ke atas nggak ada. Malah seneng kemudian saling berbakti satu sama lain. Ya masya Allah. Makanya jadi Taifah. Ya. Taifah Mansurah. Apa Taifah itu apa? Kelompok. Ya, jadi satu kelompok. Ya. Kuat, strong satu sama lain. Ya masya Allah. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Ya kita sampai situ aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.